mulai terus dicari celah-celah kesalahannya, dicari-cari. Udah mulai sekarang banyak yang ngaku-ngaku pakar politik yang mengomentari gaya kerjanya Kang Deddy Mulyadi dalam menjabat Gubernur Jawa Barat. Nyampe ada yang bilang juga tuh, banyak berseliweran juga, katanya gaya kerja Kang Deddy Mulyadi itu tuh lebih dominan sendiri, kurang kontribusi, kurang kerjasama dengan wakilnya. Konteksnya kritik kepada Kang Deddy boleh, sangat boleh. Tapi kalau sudah kebencian, nyinyir, itu goblok Anda. Ya, ada pemimpin yang pidatonya seperti itu, kinerjanya juga sesuai, Kang Deddy turun, bahkan hampir tidak ada waktu untuk keluarganya yang Anda bisa akses sendiri melalui media sosialnya. Kok masih ngoceh Kang Deddy begini begitu? Kasus Kang Deddy Mulyadi viral sampai disebut gubernur YouTuber, ya, itu biasa. Ya, tanggapan negatif dan banyaknya orang yang tersinggung itu menandakan apa? Satu hal. Itu menandakan Kang Deddy Mulyadi melakukan hal yang benar. Selamat datang kembali di channel No Mercy. Hari ini kita punya sesuatu yang super spesial dan pastinya bikin kalian semua penasaran. Jadi gini bro sis, perhatikan. Kasus Kang Deddy Mulyadi viral sampai disebut gubernur YouTuber, ya, itu biasa. Ya, tanggapan negatif dan banyaknya orang yang tersinggung itu menandakan apa? Satu hal. Itu menandakan Kang Deddy Mulyadi melakukan hal yang benar. Saya setuju, Kang Deddy. Pertanyaannya satu. Biasanya YouTuber itu tidak konsisten. Kita konsisten. Selama 5 tahun ke depan, Kang Deddy konsisten melakukan gerakan pemberdayaan aparat sipil negara, menjaga lingkungan hidup, kemiskinan, kesehatan, pendidikan. Dan satu lagi, Kang Deddy, jangan lupa, hari-hari ini dan ke depan, kita sedang menghadapi tantangan apa? Pengangguran. Jadi, berdayakan potensi daerah. Di setiap daerah pasti ada potensinya. Ini sesuai dengan mimpi saya untuk menciptakan 1 juta juragan di seluruh Indonesia. Dan saya siap melakukannya bersama pemerintah Jawa Barat. Artinya saya akan bekerja sama dengan wali kota, bupati, terutama Kang Deddy Mulyadi. Gitu Kang. Saya pernah berusaha mau ketemu dan kita sempat bertemu tidak lama, cuma 10 menit dan sempat berfoto. Urusan pekerjaan di Subang. Dan saya berharap ketika pekerjaan itu terwujud, maka akan ada ribuan tenaga kerja bisa diserap. Nah, itu salah satu contoh. Sukabumi, tol Bocimi akan selesai. Di sana ada pantai, namanya Pantai Pelabuhan Ratu. Akan banyak usaha potensi daerah yang bisa digarap di sana. Dan sebentar lagi sekolah juragan akan segera saya buka. Saya mau bekerja sama dengan siapa saja, termasuk Kang Deddy Mulyadi, termasuk bupati, termasuk wali kota. Nah, untuk di tahap awal saya akan bekerja sama dengan Bapak Wali Kota Kang Deddy Abdurrahim. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa berjalan. Tetap Kang Deddy, jangan pernah sungkan untuk melakukan kebenaran dan kebaikan bagi bangsa ini. Bangsa ini butuh figur yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Jangan pernah surut semangatnya.
konsisten, terus. Jadi ketimbang NATO no action talk only, kita buktikan kapasitas kita. Nggak ada salahnya kok jadi YouTuber, tapi kita buktikan di mana ada masalah, Kang Deddy ada di sana. Di mana ada problema, Kang Deddy memberikan solusi. God bless you. Haru teman-teman ya. Ini saya tidak berdrama, saya benar-benar hampir meneteskan air mata, bahkan sudah berkaca-kaca ketika mendengarkan pidato Kang Deddy yang membawa renungan yang sangat penting. Di mana Kang Deddy mengajak kita semua untuk merasa bersalah, baik dari birokrasi, masyarakat, dan semua yang terlibat terhadap hajat hidup manusia. Dan di bawah-bawah juga tentang bagaimana Kang Deddy Mulyadi tentang amanat Undang-Undang 1945 yang telah dibangun oleh para founding father kita, yaitu adalah mensejahterakan masyarakat miskin, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang dibawa oleh Kang Deddy, yaitu tentang bagaimana di zaman Rasulullah sumber anggaran dari Baitul Mal, kemudian dari zaman VOC yang cuma dari rempah-rempah, kebun teh, bisa membangun gedung sate, bisa membangun jalan-jalan, tapi ini dari pajak, dari pungutan ini, pungutan pengusaha dan semuanya. Mengajak pemerintah semua, ayo, kenapa kita tidak bisa sehebat mereka? Dengan sumber anggaran yang begitu banyak, mestinya bisa terbangun dong hal yang lebih baik, minimal dari yang dibuat oleh Belanda, yang dulu hanya sumbernya dari rempah-rempah. Kita saksikan dulu ya, bagaimana Kang Deddy Mulyadi mengajak renungan, membuat kita merasa malu sebagai hamba, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teman-teman? Terharu tidak? Saya bukan hanya sekadar terharu, dan ini bukan acting. Ketika saya dengar sebelum saya kontenkan di sini, sejauh itu Kang Deddy memandang. Bagaimana kembali ya, sadarkan kita bahwa kita adalah umat Islam, umat terbaik dari umat-umat sebelumnya, umat penyempurna. Maka kata Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kita pernahkah terfikir, kita orang Indonesia yang mayoritas muslim, pejabat-pejabatnya mayoritas muslim, ya kan? Diajarkan tentang bagaimana had-had, batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tapi data mengatakan bahwa kasus korupsi di negeri kita terus digaungkan oleh media-media. Itu yang baru ketahuan, yang belum ketahuan. Maka Kang Deddy Mulyadi mengatakan hal demikian itu sebuah sindiran, tamparan bagi orang-orang yang memiliki tugas menjadi pelayan bagi masyarakat tetapi tidak amanah dalam kerjanya, ongkang-ongkang, leha-leho. Coba sedikit saja kalau kita mau berpikir, sebelum Kang Deddy Mulyadi ini mendekati momen-momen lebaran, Kang Deddy selama bulan puasa sibuk ngurusin warga kebanjiran, kesana kemari, dari Bekasi, Sukabumi, Bogor, dan kemarin ke Bandung, muter-muter daerah mengunjungi warganya. Ketika di malam takbir beliau ke Bandung, besoknya di Bandung, dan balik ke Bumi Pakuan untuk menyambut warga-warga. Coba, artinya kalian boleh berpikir bahwa banyak waktu yang dikorbankan oleh Kang Deddy Mulyadi yang ditasarufkan, didedikasikan untuk warganya, bahkan melebihi dari waktu Kang Deddy kepada keluarganya sendiri. Ini masih, mohon, kalau Anda konteksnya kritik kepada Kang Deddy, boleh, sangat-sangat boleh, sangat boleh. Tapi kalau sudah kebencian, nyinyir, itu goblok Anda. Ya, ada pemimpin yang pidatonya seperti itu, kinerjanya juga sesuai, Kang Deddy turun, bahkan hampir tidak ada waktu untuk keluarganya yang Anda bisa akses sendiri melalui media sosialnya. Kok masih ngoceh-ngoceh Kang Deddy begini begitu? Ya tentu saya marah. Bukan saya pembela Kang Deddy, bukan saya ini menjilat Kang Deddy, tidak, saya bukan orangnya Kang Deddy, saya juga tidak dibayar oleh Kang Deddy. Saya buat konten Kang Deddy begini, yang bayar saya AdSense. Saya YouTuber Pak, itu urusan profesionalitas. Tapi kalau Anda bilang saya buzzer, saya bukan buzzer. Ya, saya esai, saya penulis, saya terbiasa dulu mengomentari hal-hal yang terjadi. Karena YouTube ini relasi komunikasinya lebih luas daripada esai. Yang esai juga masyarakat kita data mengatakan minat bacanya rendah banget. Itu berbanding balik ketika saya sampaikan melalui media YouTube. Gitu loh, isu-isu hal-hal yang berkaitan dengan humaniora. Sering saya buat esai dulu. Ya bukan cuma esai, puisi juga. Saya sastra, dari kesusastraan. Saya nulis puisi, saya nulis esai, saya nulis cerpen, saya nulis novel.
Ya, walaupun lebih banyak puisi, tapi kita nggak bicara itu. Kita bicara sekarang KDM, Kang Deddy Mulyadi mengajak kita semua untuk bagaimana kita bisa merenung, memiliki kesadaran kolektif antara spiritualitas dengan intelektualitas dengan akal budi. Akal budi ini yang disebut sebagai budaya. Budaya sebagai akal budi adalah tentang bagaimana manusia memiliki kesadaran. Manusia bisa mendefinisikan sesuatu, bisa mencitrakan sesuatu, bisa mengonsepsikan sesuatu, dan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan knowledge, pengetahuan-pengetahuan yang telah dia serap melalui panca indera tadi. Itu Pak, ya, barangkali hal-hal yang saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya memaafkan untuk semua, tadi sedikit emosi ini di momen lebaran. Saya mohon ampun kepada semuanya, maafkan ya. Nah, mulai terus dicari celah-celah kesalahannya, dicari-cari. Udah mulai sekarang banyak yang ngaku-ngaku pakar politik yang mengomentari gaya kerjanya Kang Deddy Mulyadi dalam menjabat Gubernur Jawa Barat. Nyampe ada yang bilang juga tuh, banyak berseliweran juga, katanya gaya kerja Kang Deddy Mulyadi itu tuh lebih dominan sendiri, kurang kontribusi, kurang kerjasama dengan wakilnya. Ya iyalah, orang Bapak nongkronginnya cuma nongkrongin channelnya Kang Deddy Mulyadi doang. Coba Bapak juga tongkrongin channelnya Wakil Gubernur Bapak Erwan Setiawan 54 buat TikToknya. Nih akunnya nih ya, nih lihat. Kalau kurang panjang di akun TikTok, ada akun YouTube-nya juga Erwan Setiawan juga. Tongkrongin, dua-duanya tongkrongin. Lihat gimana kinerja gubernur dan wakilnya itu. Bagus loh kinerjanya. Pembagian kerjanya bagus. Ada non formal, ada formalnya. Bagian non formalnya Bapak Aing yang keliling lapangan, yang terjun langsung ke lapangan biar tahu keluh kesah rakyatnya kayak gimana, permasalahannya kayak gimana. Nah, Bapak Erwan Setiawan selaku wakil, dia bagian formalnya, bagian pertemuan-pertemuan dengan orang-orang penting, bagian rapat-rapatnya. Jadi bagus itu ada kerjasamanya. Jangan sampai kayak yang udah-udah semuanya, mau gubernurnya, mau wakilnya, pada milih kerja formal, pada diam-diam di kantor. Ini justru bagus. Susah kalau udah nggak suka mah terus aja dicari-cari celah kesalahannya. Ada lagi yang ngomong, katanya dengan gaya kinerjanya Bapak Aing kayak begini tuh, yang ada hanya menguntungkan kontennya Bapak Aing tersendiri. Justru malahan katanya Bapak Aing itu bakalan menjadi apa itu disebutnya ya, kalau nggak bahasa kerennya itu ibaratnya lah, dia itu akan menjadi musuhnya para elit politik gitu. Ya nggak ngapa-ngapa, berarti bagus dong. Bapak Aing lebih pro ke rakyat, lebih menguntungkan kontennya, ya bagus. Karena apa? Karena duit kontennya itu yang suka dibagi-bagiin ke rakyat juga, yang bisa nutupin permasalahan di rakyatnya juga tuh dari duit hasil-hasil kontennya. Kalaupun misalkan dia menjadi enemy itu, menjadi musuh elit politik katanya di dalamnya, berarti ada apa? Jadi tanda tanya dong dengan elit-elit politik di dalam sana. Dengan kinerja Bapak Aing yang bagus kayak gini kok bisa menjadi musuhnya? Justru kalau emang elit politik yang pintar dan cerdas melihat kinerja Bapak Aing kayak gitu, pasti rebutan pengen meminang Bapak Aing suatu saat nanti. Karena apa? Karena dia udah banyak dicintai rakyatnya, bukan malah jadi musuhnya. Nah itu wajib dipertanyakan kalau emang menjadi musuhnya. Kenapa? Takut sama Bapak Aing gitu. Banyak banget yang ngekritik, terus dicari-cari kesalahan, celah-celah kesalahan, kejelekan dari Bapak Aing. Ampun gua mah. Pokoknya buat Bapak Deddy Mulyadi dan buat Bapak Erwan Setiawan, maju tak gentar untuk Jawa Barat. Kita rakyat selalu ada untuk kalian. Kinerja kalian udah top banget, udah bagus banget. Tinggal gubernur-gubernur lain nih, berani nggak ngikutin gaya kinerja Bapak Aing? Biar rakyat ini sejahtera. Udah gitu aja. Bye.